Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kartika Deborah Aprilianis Nungkir dari Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, kelas F. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang analisis perencanaan bisnis online saya dengan menggunakan konsep 5W+1H dengan konsep SMART sebagai pemenuhan kriteria penugasan dari mata kuliah Asas-asas manajemen dengan dosen pengampu Ibu Purwanindya, SAP, MAP. Dalam proses perencanaan, saya membuat 5W+1H sebagai tolak ukur perencanaan bisnis. Yang pertama ini ada unsur WOT. Dalam unsur WOT ini, saya isi dengan nama bisnis saya, serta jenis produknya dan bidang bisnis saya. Nama bisnis saya adalah Kalins, di mana bidang bisnis saya itu adalah makanan. Jenis produknya itu ada makaroni, spaghetti, dan mentai. Lalu yang kedua ada unsur WHO. Dalam unsur WHO ini, saya mengisi siapa saja segmentasi pelanggan dalam bisnis ini dan siapa saja orang-orang yang di belakang perencanaan bisnis Kalins. Segmentasi pelanggan dalam bisnis ini adalah anak-anak berumur 4 tahun ke atas hingga orang dewasa. Orang-orang yang di belakang perencanaan bisnis Kalins ini ada saya sendiri dan kakak saya. Kakak saya membagi tugas untuk perencanaan bisnis ini. Bagian saya seperti mengedit logo, mencatat aliran keuangan, serta promosi pada media sosial. Sedangkan kakak saya, dia menyiapkan pencatatan bahan makanan dan resep, serta pengemasan dan promosi juga pada media sosial. Yang ketiga ada unsur WEN. Dalam unsur WEN, saya mengisi kapan perencanaan bisnis ini dibuat. Perencanaan bisnis ini dibuat pada awal bulan September pada tahun 2020, serta bisnis ini berhenti juga pada pertengahan bulan September 2020. Selanjutnya yang keempat ada unsur Y. Dalam unsur Y, saya mengisi mengapa saya dan kakak saya memilih bisnis makanan dan mengapa kami membuat perencanaan untuk bisnis Kalins ini. Alasan kami berdua memilih berbisnis makanan karena sebelumnya kakak saya bereksperimen sendiri dalam memilih bahan-bahan dan menemukan cara yang lebih efisien dalam memasak makanan tersebut. Kami membuat perencanaan bisnis ini dengan tujuan agar berjalannya bisnis Kalins dengan baik. Yang kelima ada unsur WEN. Dalam unsur W ini saya isi dengan dimana saya membuka bisnis Kalins ini. Dalam melaksanakan perencanaan bisnis Kalins, kami berdua melakukan pengelolaannya hanya di rumah saja, yaitu di Kota Bekasi, Jawa Barat. Lalu yang terakhir ada unsur HOW. Dalam unsur HOW ini saya mengisi bagaimana strategi dalam perencanaan pengelolaan bisnis Kalins agar tetap mendapatkan keuntungan dan efisien. Strategi yang kami buat yaitu menentukan harga yang menurut kami cukup rasional. Yang kedua, membuat nama produk yang menarik. Yang ketiga, merencanakan promosi sebagai awal memulai bisnis dengan buy one get one, ditambah promosi gratis oleh pelanggan di media sosial. Serta yang terakhir, menggunakan bahan-bahan premium dengan harga yang rata-rata. Dalam menganalisis perencanaan bisnis saya juga menggunakan konsep SMART, di mana SMART ini merupakan prinsip untuk menentukan sasaran dan target. SMART ini merupakan singkatan dari Specific, Measurable, Achievable, Realistic, dan Time Bound. Analisis konsep SMART pertama ada spesifik. Spesifik maksudnya target khusus ditentukan dengan jelas dan spesifik. Dalam bisnis Kalins harus menjual setidaknya 18 produk, di mana 6 produk untuk mentai, 6 produk untuk spaghetti, dan 6 produk untuk makaroni. Lalu yang kedua ada measurable. Dalam mengukur bisnis Kalins, kami menggunakan bahan evaluasi yang menentukan persenan progres kasar sebagai target progres ke depannya. Kalins mengukur target pembelian dalam sebulan mencapai 80% produk yang terjual. Yang ketiga ada achievable. Achievable itu merupakan target yang dicapai dengan usaha maksimal dan sesuai dengan kemampuan mungkin dalam menjalani target tersebut. Dalam perencanaan bisnis Kalins menetapkan pada hari weekend produk harus dijual lebih dari 25 pieces per hari pada hari Sabtu dan Minggu. Analisis konsep SMART yang keempat ada realistik atau relevan. Dalam konsep achievable yang telah dijelaskan dalam pemproduksiannya, Kalins pada hari weekend harus terjual 25 pieces per hari dengan tenaga kerja 1 orang. Lalu yang terakhir ada time bound atau batas waktu. Dalam melakukan evaluasi dan update hasil evaluasi tersebut, H-1-nya Kalins harus langsung melakukan perubahan. Perencanaan bisnis dibuat pada H-1 bulan, tepatnya pada Agustus, dan bisnis tersebut gagal pada pertengahan September dengan alasan sebagai berikut.
Yang pertama, karena bisnis kami terlalu memfokuskan keuntungan sehingga kurangnya tenaga ahli. Nah, yang kedua, yang terjual cukup tidak sesuai dengan perencanaan sehingga membuat kami menjadi tidak bersemangat untuk berjualan lagi. Lalu yang ketiga, kami tidak mampu membagi waktu dengan baik dan tidak meletakkan skala prioritas. Lalu yang keempat, kami masih memiliki sifat malu untuk mempromosikan kepada teman-teman. Dan yang terakhir, kami cukup tidak realistis dalam membuat perencanaan konsep SMART dari spesifik, achievable, dan time-bound yang akhirnya tidak berjalan dengan baik. Kegiatan kali ini, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Terima kasih semua.